Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru selesai membuat volt ampere menggunakan Atini 85 Digispark. Seperti ini masih simulasi tapi saya yakin sudah bisa. Oke, sebelumnya saya disclaimer dahulu. Ini karena sudah menggunakan PCB, jadi ada beberapa yang harus percobaan, tidak sesuai dengan teori. Nanti akan saya terangkan di akhir-akhir video. Minimum kalian tahu cara kerja volt ampere. Oke, kalian perhatikan dahulu. Ini kenapa dia berubah cepat, tapi masih masuk toleransi, sebab programnya tidak saya buat rata-rata, artinya baca sekali langsung ditulis. Karena bila saya buat program seperti meter pada umumnya, seperti meter digital umumnya seperti ini, pembacaannya biasanya 20 kali atau 10 kali, kemudian dibuat rata-ratanya baru ditulis. Jadi ini istilahnya online, artinya apa yang dibaca, apa yang ditulis, makanya bergerak-gerak, tapi masih masuk toleransi yang ada pada rangkaian. Paham ya bro? Oke, ini saya buat sengaja bisa sampai 27 ampere kalau nggak salah. Kita coba saja. Ini simulasi arusnya, potensiometer. Nanti cara kerjanya akan saya terangkan. Oke, saya buat maksimum. Oke, kalian perhatikan tegangan maksimumnya 44. Nanti kenapa saya jelaskan juga. Kemudian arusnya ini terbaca 38, tapi ini presisi, kalian lihat bergerak. Paham ya bro? Kemudian oke, saya ulang lagi. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon masukannya. Yang pasti ini karena memorinya mepet sekali, jadi tidak bisa membuat program macam-macam. Jadi yang bisa saja. Dan di sini saya tetap menggunakan Atini 85 Digispark karena paling murah di pasaran. Tinggal kalian pasang, sudah bisa menggunakan micro. Jadi akan saya buat seluruh aplikasi yang saya tahu di Atini. Oke, saya jelaskan saja. Kita lihat dahulu skematiknya, atau kita lihat dahulu rangkaian dari Digisparknya. Kalian lihat rangkaian dari Digispark Atini 85. Jadi pinnya yang nganggur, yang tidak digunakan adalah pin, kalian perhatikan, pin PB5 ini tidak bisa digunakan karena reset. Jadi yang nganggur PB2 dan PB0, sedangkan PB0 dan PB2 sudah digunakan untuk display, jadi tidak bisa kita gunakan. Akhirnya saya coba di PB4 dan PB3. Kalian perhatikan di sini ada rangkaian. Jadi yang pengaruh di PB3 yang ini, jadi maksimumnya tegangan yang bisa didetek sebesar tegangan Zener, sedangkan di PB3 masih bisa digunakan normal. Jadi ini yang sedikit di luar teori. Jadi di PB4 saya gunakan untuk mengukur tegangan, dan di PB3 saya gunakan untuk mengukur arus. Sebetulnya ini bisa dibuat normal, jadi pada saat kita selesai membuat program dan mencoba, R ini kita lepas saja, R1 R2 nya, agar tidak berhubungan dengan pin input outputnya. Tapi belum saya coba, tapi saya yakin bisa. Yang penting kita memahami cara kerjanya saja. Oke, tidak ada lagi. Kita ke habis ini kita ke skematiknya dahulu. Perhatikan skematiknya. Ini LCD 2x16
I to C, SDA ke PB0 dan SCL ke PP2. Kemudian PB4 saya gunakan sebagai input tegangan, PB3 sebagai input arus, nanti akan saya terangkan tersendiri habis ini. Kemudian inputnya terserah kalian sebetulnya, tapi bila kalian tidak menggunakan tambahan, saran saya jangan lebih dari 25 volt maksimum. Bila kalian lebih dari 25, misalkan 100 volt, harus kalian tambah rangkaiannya. Minimum untuk rangkaian ini kalian gunakan charger saja. Oke, paham ya bro? Kita ke software dahulu. Oke, ini softwarenya juga ini saya ambil dari example contoh bawaannya. Kalian lihat aslinya saya ambil dari example di saya lupa ini ambil dari LCD. Ini aslinya basic dari LCD. Oke, kemudian saya tambah, tidak ada yang saya rubah, hanya saya tambah pembacaan analog seperti ini di A2. Ini untuk membaca tegangan atau di PB4. Kalian perhatikan sudah saya beri keterangan contoh-contohnya dan alasannya nanti akan saya jelaskan saja. Kemudian ini untuk mengukur arus di A3 atau PB3. Oke, ini sudah saya coba presisi hasilnya, hanya saja memang ini tidak sesuai dengan teori, jadi boleh dibilang separuh teori separuh praktek, tapi hasilnya memuaskan. Oke, ini karena aslinya ini tidak saya gunakan, dan ini sudah saya simpan di GitHub, kalian tinggal upload saja. Oke bro, saya terangkan saja cara kerja pengukur arus dan tegangannya, caranya. Oke, dalam percobaan saya seperti ini. Untuk tegangan saya menggunakan 2 buah potensio 50 kilo atau berapa saja. Dalam software saya tulis keterangan, misalkan kita ingin mengukur tegangan maksimum 5 volt. Ini kalian perhatikan tegangan dahulu. Jadi ingat ini maksimum 25 volt. Jadi bila kalian ingin menggunakan input 50 volt harus mempunyai 2 sumber, satu untuk Atini dan display rangkaian utamanya, yaitu menggunakan charger juga bisa. Oke. Kemudian dalam percobaan ini tegangan maksimum Atini. Jadi tegangan maksimum Atini ini tidak sampai 5 volt, sekitar 4,8 volt. Jadi saya buat saja mendekati 4,5 volt. Oke, agar dapat mengukur tegangan sampai 50 volt, kita buat perbandingan dahulu. Yaitu 50 volt tegangan maksimum dibagi 4,5. Ini didapat sekitar 11,1. Oke, kita bulatkan saja 12. Jadi perbandingannya 1 berbanding 12. Oke, untuk mendapatkan perbandingan 1 banding 12, jadi karena kita menggunakan perbandingan lebih besar, jadi tidak sampai 50 seperti yang sudah kita coba. Ini sebabnya, tapi tidak apa-apa. Oke, ini untuk mudahnya saja saya menggunakan resistor 120 kilo ohm. Kemudian ini kalau bisa kalian gunakan potensiometer saja 50 kilo agar presisi. Jadi V inputnya dari sini, V input sumber, kemudian ini masuk ke PB4. Oke, mudah bukan?
Software kalian ikuti saja, ini hasilnya sudah presisi sekali. Jadi bila input 1 volt, display membaca 1 volt, begitu seterusnya, dan maksimum sekitar 47 seperti yang kita coba. Oke, untuk arus ini yang masalah, karena rangkaian ATIN ini pada PB3 ada rangkaiannya, jadi maksimum sekitar tegangannya di 2,9. Akhirnya pada software saya buat tegangan referensinya menjadi, saya rada lupa, sekitar 2,9 volt. Ini yang sedikit lain daripada yang lain, bila salah maafkan saya, tapi ini sudah saya coba presisi. Untuk lengkapnya bisa kalian lihat software saja. Dengan tujuan, jadi software saya buat dengan patokan tegangan maksimum 2,9 volt. Pada saat PB3 mendapat tegangan 100 mA, maka display menunjukkan 1 ampere. Ini kalian bisa menggunakan RSUN, di software juga saya sudah tunjukkan. Bisa juga menggunakan ACS seperti ini. Jadi bila kalian menggunakan ACS, yang paling cocok software yang sudah saya buat ACS untuk 20 ampere, karena deltanya ini untuk ACS 712 20 ampere, delta arusnya itu 100 mA per 1 ampere. Jadi sudah cocok dengan software yang saya buat. Bila kalian menggunakan tipe lain, harus kalian rubah-rubah sendiri. Pasti kalian paham, kalian baca saja di software sudah saya beri keterangan dalam bahasa Indonesia. Oke, paham ya bro? Tinggal kalian copy paste saja, pasti bisa. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.